Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nuraini dengan NPM 227555050, Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan. Yang pertama, yaitu mengenai pendapatan laporan realisasi anggaran. Nah, yang dimaksud pendapatan laporan realisasi anggaran adalah pendapatan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan laporan realisasi anggaran terdapat 3, yaitu pendapatan asli, contohnya yaitu pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan, serta yang lainnya. Kemudian ada restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, seperti aset-aset daerah yaitu dividen dan BUMD. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan LRA yaitu pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Klasifikasi pendapatan. Laporan operasional ada 4, yaitu yang pertama pendapatan pajak, yang kedua pendapatan bukan pajak, yang ketiga pendapatan hibah, dan yang terakhir pendapatan lainnya. Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan laporan operasional ada 3, yaitu yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua pendapatan transfer, dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan laporan operasional diakui saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan laporan operasional, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan laporan operasional yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan di laporan realisasi anggaran dan pendapatan operasional disajikan di laporan operasionalnya. Kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah,
restribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan. Piutang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang restribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya, dan yang kedua yaitu piutang lainnya. Yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kode akun laporan realisasi anggaran atau yang biasa disebut dengan LRA. Yang pertama, dengan kode akun 4, yang artinya pendapatan realisasi anggaran. Yang kedua, dengan kode akun 5 tentang belanja. Kode akun 6 yaitu transfer dan kode akun 7 yaitu pembiayaan. Berikutnya, ada kode akun laporan operasional atau LO dengan kode akun 8 yang artinya pendapatan laporan operasional dan kode akun 9 yang berarti beban. Berikutnya ada contoh penjurnalannya. Misalnya pada tanggal 2 Februari 2012 dengan kode akun 1, nama akunnya piutang pada debit sebesar X dan dengan kode akun 8 dengan nama akun pendapatan laporan operasional pada kredit sebesar X. Penyajiannya yaitu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya. Terdapat nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan.